Amin. Oke, jadi teman-teman hari ini kita masih di topik permuritan. Nah, ini kita minggu terakhir kita ngomongin permuritan. Nah, ini eh sebenarnya mungkin banyak ya dikotbahin ya. Biasa kan saya suka ngomong gitu, ini kayaknya jarang dikotbahin gitu gimana. Ya, tapi mungkin yang ini seperti banyak dikotbahin, tapi sedikit dipraktekin ya sama banyak orang. Jadi kita hari ini mau belajar apakah kita sudah mempraktekkan ini atau setidaknya apakah kita udah punya hati peduli ya. Yang penting hatinya dulu karena kalau ada hatinya itu pasti kita akan lakuin. Jadi pastiin dulu hari ini teman-teman minta hati yang peduli karena sekali lagi menurut saya pengikut Kristus itu pasti hatinya peduli. Karena Tuhan Yesus saja peduli sama sesama, yang masa kita ngaku-ngaku pengikutnya kita nggak peduli siapa kita gitu ya. Nah itu orang yang cinta Tuhan pasti hatinya itu nggak buat dirinya sendiri, ya. Nggak egois. Ya, Tuhan nggak minta kita jadi orang egois. Tuhan mau kita jadi berkat. Ya, uh, Tuhan Yesus selama hidupnya dia nggak nggak hidup untuk dirinya sendiri. Ya, dia hidup untuk kita semua ya. Sampai dari awal hidupnya sampai akhir dia mati, dia serahin semua hidupnya itu buat kita. Nah, makanya penting banget kita juga hidup buat dia ya, karena dia hidup pun buat kita. Nah, hari ini teman-teman, ini adalah topik menjadi pengikut Kristus yang peduli sesama. Kenapa penting ini? Karena ini sebelum saya mulai, saya mau cerita sedikit aja. Jadi waktu itu sempat terjadi kayak gini, pas saya diundang khotbah di gereja lain, pas zaman offline ya sebelum COVID, uh, itu saya pas diundang, uh, selesai khotbah, selesai ibadah, saya diajakin ngobrol sama pengurus-pengurus gerejanya gitu ya. Saya diajakin ngobrol, lalu pas lagi ngobrol itu saya biasa punya kebiasaan saya tuh paling suka liatin kursi paling belakang. Kenapa? Karena biasanya orang yang duduk di kursi paling belakang itu biasanya orang yang sendirian atau mungkin nggak kenal siapa-siapa biasanya. Nah waktu itu pas saya lagi udah selesai ibadah ya, saya diajakin ngobrol, saya lihat tuh ada orang yang duduk sendirian di belakang. Lalu saya pas diajakin ngobrol itu bilang, oh maaf ya saya mau ngajak ngobrol orang sebentar gitu. Ya udah jadi saya ke belakang deketin anak itu. Uh, Lalu saya ajak, kamu mau cerita apa nggak gitu? Karena waktu itu saya merasa dia kayaknya lagi ada problem lah. Jadi, tapi dia ketakutan gitu. Enggak, hehe. Terus dia kabur, ketakutan gitu ya. Nah, tapi untungnya kalau saya khotbah di tempat lain, saya biasain taruh nomor WhatsApp saya. Ya, saya taruh nomor WhatsApp saya di PPT. Nah, dia kontak saya waktu itu. Besoknya dia kontak saya. Kak, inget gak saya? Karena waktu itu cuma nama doang di WhatsApp-nya saya nggak inget sih. Jadi waktu itu dia bilang, iya kakak yang datengin saya loh, saya duduk di belakang. Oh iya ya saya ingat. Kenapa kamu? Gimana? Nah, akhirnya dia bilang, kak ini pertama kali seumur hidup saya ngobrol sama pendeta. Ya waktu itu dia panggil saya pendeta. Nah ya jadi kayak gitu. Waktu itu perasaan saya tuh kecampur ya. Satu perasaan saya senang, saya bisa jadi berkat. Ya dia merasa diperhatikan, dia merasa dianggap berharga. Ya itu saya senang sebenarnya. Tapi ada perasaan kedua, saya sedih. Sedihnya kenapa? Ini ada orang ya ke gereja, gak pernah ngobrol sama pendeta. Nah, bukan kesalahan orangnya ya, karena kan ya mungkin kalau orang biasa juga takut gitu ya datangin pendeta gitu ya kalau orang yang nggak biasa, apalagi pendiam gitu. Nah itu masalahnya nggak ada pemimpin atau pendeta gerejanya gitu, ada pemimpin youth-nya atau apanya gitu gerejanya yang pernah samperin dia. Ya saya nggak bisa bilang mereka nggak peduli ya, tapi kenyataannya kan ada orang yang ternyata tidak diperhatikan. Nah, biasanya justru nggak tahu ini berdasarkan yang saya percaya ya. Biasanya justru orang-orang yang tidak diperhatikan di gereja itu biasanya adalah orang-orang yang emang niat cari Tuhan, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik ya. Kadang-kadang bukan dimanfaatkan, dipakai, bukan dipakai, tidak di apa sih? Tidak di uh, tidak dilibatkan dengan baik ya, tidak dilibatkan dengan baik ya. Jadi
banyak tuh kasus-kasus kayak gitu ya. Saya udah beberapa kali kayak gitu, ada orang sendirian duduk di belakang, tapi kayaknya dia tiap minggu datang ke gereja situ. Jadi jangan-jangan ada gitu ya di tempat gereja kita masing-masing, di komunitas kita masing-masing, mungkin ada gitu orang yang gak diperhatikan. Nah, puji Tuhan ya, setahu saya ya, tim inti KSI itu nggak ada yang kayak gitu. Setahu saya ya. Ya, kalau ada yang begitu silahkan lapor ke saya, nanti saya marahin, hahaha. Tapi enggak sih, enggak lah, itu tim inti kita semua baik-baik. Care sama orangnya. Nah, jadi saya juga tanemin itu ke kita semua, ke saya sendiri juga. Kita harus care sama orang. Karena kenapa? Banyak orang yang mungkin mereka mau gitu ya, mau punya hubungan, tapi mereka nggak berani mulai duluan. Nah, kenapa nggak kita duluan gitu ya? Makanya saya belajar sejak itu, uh, dulu saya juga kan pendiam, saya pemalu, saya nggak bisa tuh ngobrol sama orang baru gitu ya. Uh, Zaman dulu mah kalau saya bisa begitu, wah itu udah mukjizat lah, itu jadilah. Nah itu, tapi ya saya belajar. Kenapa? Karena waktu itu saya pernah diundang juga, bukan diundang, sorry, saya pernah diajakin mantan orang yang pernah didik saya, ya. Jadi dia ngajakin saya dan pas kita kumpul-kumpul dia bisa ngobrol seluas-luasnya gitu ya sama semua orang, saya doang diem, saya diem nggak bisa ngomong. Nah terus dia menegur saya dengan tatapan gitu ya, tatapan bingung. Dia nggak negur saya dengan kata-kata, dia cuma ngatin saya bingung aja, kenapa kamu begitu diem-diem. Nah saya cuma ketunduk doang. Nah sejak itu saya belajar, oh ya kalau saya mau layanin orang, kalau saya mau jadi berkat, saya harus bisa ngomong sama orang, dan saya harus, mungkin hati saya udah peduli sama orang ya, tapi ternyata orang juga nggak nyadar saya peduli sama mereka. Nah itu kan juga salah ya kayak gitu ya. Nah, kita harus, kita nggak harus menyenangkan semua orang, tapi minimal kita harus menunjukkan kepedulian kita sampai orang itu juga tahu, oh kita tuh nggak cuekin mereka. Oh, banyak orang yang sakit hati sama pemimpin, kakak rohani, pendetanya, karena nggak pernah diperhatiin kayak gitu. Banyak mungkin ya di dunia ini ya. Eh, Ya saya juga dulu pernah ngalamin fase itu. Ya, jadi saya belajar sampai sekarang, ya saya ngomong sama orang juga mungkin nggak takut ya. Ya udah nggak takut lagi. Mungkin teman-teman di sini udah hampir semua, mungkin nggak semua kali ya, tapi hampir semua kan pernah teleponan sama saya gitu ya. Kalau zaman dulu saya nggak mungkin tuh berani kayak gitu tuh. Zaman sekarang kan saya udah udah biasa gitu ya. Nah, kita harus belajar teman-teman. Kita jadi orang yang people oriented, ya, people oriented, orang yang tertarik sama orang lain. Waktu itu saya pernah bikin quote juga ya. Eh, Kalau kita mau jadi pemimpin yang menarik buat orang lain, kita harus tertarik dulu sama orang lain. Ya, supaya orang lain tertarik sama kita. Kalau kita mau emang mau leader, mau jadi leader yang baik, kita harus tertarik juga sama mereka. Jadi pastikan kita kalau pengikut Kristus kita tertarik sama orang lain, bukan tertarik untuk ngegebet gitu ya, apa PDKT segala macam, enggak, tapi tertarik untuk kita jadi berkat buat mereka. Selalu punya hati tuh, aku bisa jadi berkat apa nih buat mereka. Nah kalau kita punya hati kayak gitu, dijamin Tuhan akan pakai kita. Nah, jadi ternyata dipakai Tuhan nggak susah kok. Dimulai dari ini dulu nih, ya, dimulai dari hatinya dulu. Karena melayani itu bukan tentang kita keren-kerenan atau ngelakuin hal apapun itu, tapi melayani itu kan ujungnya melayani kan, melayani itu kan ada pribadi yang kita layani. Pertama kita melayani Tuhan pastinya, yang kedua kita melayani orangnya. Jadi kalau ada orang ngomong ngaku-ngaku pelayanan, 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 tapi ternyata nggak ada orang yang terberkati, itu patut dipertanyakan juga itu pelayanan apa gitu ya. Nah, pelayanan sejati itu adalah kita jadi berkat buat orang lain. Nah, jadi itu hari ini kita akan belajar itu, nanti juga akan ada Ciniol yang akan sharing juga. Pasti luar biasa. Mungkin teman-teman baru pertama kali juga nanti dengan Ciniol. Ini orang yang luar biasa juga. Jadi nanti pasti dia akan bawain topik yang bagus juga. Nah, saya akan bahas ini aja. Ini teman-teman mungkin ada yang tahu, mungkin ada juga yang nggak tahu. Ini Daud. Ya. Daud itu lagi mau dilukis, jadi dia pose keren begitu. Enggak lah, itu bercanda. Itu nggak tahu siapa yang gambar, tapi ya dia pose begitu. Saya juga nggak tahu kenapa digambar pose begitu ya, kayak foto model. Tapi itu itu kejadian, sorry bukan kondisi, kejadian di mana Daud lagi dikejar Saul, lalu dia ngumpet ya, ngumpet kabur, dan terjadilah ini. Dia bersembunyi di gua Adulam. Nah, cuma 2 ayat, saya nggak panjang-panjang, cuma 2 ayat aja.
Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Kebayang nggak sih ada 400 orang yang dikejar-kejar tukang piutang, ya orang utang gitu. Lalu juga ada 400 orang yang sakit hati. Oh, itu saya kelupaan yang pertama. Ada 400 orang juga yang dalam kesukaran ya. Jadi dalam 4 orang itu ada 3 kelompok tuh. 3 kelompok ini nggak ada yang benar gitu ya. Nah, saya nggak tahu teman-teman pernah ngalamin atau enggak, tapi setidaknya berdasarkan pengalaman saya dan mungkin teman-teman juga ngalamin, kalau berurusan dengan orang yang lagi dalam kesukaran, kejar-kejar tukang utang, dan sakit hati lagi ya. Kadang-kadang ya setiap orang punya kesukaran masing-masing ya, tapi kan ya ini pasti dalam konteks ini orang tuh ya itu apa kesukarannya tuh sampai apa ngedumel gitu ya, ngedumel ngeluh segala macem. Itu capek banget kayak gitu ya dikumpulin orang kayak gitu. Nggak usah 400 orang, satu orang aja mungkin udah ngeselin juga. Tapi Daud jadi pemimpin 400 orang yang kira-kira bisa digambarkan sebagai orang yang kepahitan. Ya, 400 orang bayangin. Satu orang kepahitan aja itu bisa bikin kita stres loh ya kalau kita terus-terusan berhadapan dengan mereka. Dan mereka juga nggak mau berubah gitu ya. Nah, tapi ini 400 orang ya. Itu bayangin gak sih itu separah apa gitu ya kondisi Daud. Dia lagi stres juga gitu ya. Dia mau dibunuh sama Saul. Dia lagi kabur. Dan dia malah berurusan dengan 400 orang yang seperti itu. Nah, tapi akhirnya dia jadi pemimpin mereka ya. Tetap jadi pemimpin mereka, jadi sosok gembalanya. Dan kerja kerasnya tuh berbuah nggak sih? Kerja kerasnya Daud berbuah. Kenapa? Karena dari 400 orang ini jugalah Daud 400 orang ini juga ini jadi pasukannya Daud. Dan pasukannya Daud itu serem banget ya. Serem banget kenapa? Karena teman-teman baca sendiri di 1 Samuel itu mereka ngalahin banyak banget pasukan-pasukan lain gitu ya. Cuma dari modal 400 orang doang, 401 lah kira-kira ya berarti ya. Kalau dia 400 sama Daud satu gitu, 401. Tapi enggak sih ini kira-kira 400 orang ya, bisa lebih jadi. Tapi ya itu, cuma dari ini bukan bangsa, ini bukan negara, tapi mereka jadi pasukan yang luar biasa. Padahal awalnya kalau kita lihat kan, itu kumpulan orang ngegeng-ngegeng tapi kepahitan semua. Itu hopeless lah gitu, geng-geng kayak gitu, geng semua apa sakit hati semua, kepahitan semua. Itu geng-geng hopeless lah kita kalau gitu kan bahasanya gitu ya. Hopeless lah itu udah gak ada harapan lah mereka. Tapi justru karena Daud jadi pemimpin mereka, nah 400 orang ini jadi berdampak banget nih. Dan bahkan uh, kemungkinan besar kalau teman-teman tahu yang namanya Triwira, 3 pasukan terhebatnya Daud, ya tiga orang terhebatnya Daud gitu ya, itu mungkin juga berasal dari kelompok ini, ya termasuk dari kelompok ini, ya. Jadi itu orang-orang hebat semua hasilnya, dan itu berawal dari Daud jadi pemimpin mereka. Jadi Daud berdampak, ya. Dimulai dari ya peduli dulu nih. Ini iya nggak sih ini butuh peduli lah ya. Kita bisa memimpin orang yang sakit hati. Saya nggak tahu ya teman-teman gimana pernah ngalamin atau enggak. Tapi yang memimpin orang sakit hati itu susah. Kenapa? Karena kalau udah sakit hati banget, kita ngomong apa juga mereka biasa nggak mau dengerin. Mereka cuma cerita aja, ngeluh-ngeluh, kayak buang sampah ke kita gitu kan. Dan ya kita mungkin ngomong juga nggak dengerin dan semau-maunya mereka aja gitu ya. Kita ngomong juga mungkin malah mereka bikin kesel kita juga segala macam. Nah itu kan jadi nyebelin lah. Tapi Daud bertahan di situ. Daud bertahan di situ. Dia mau peduli, dia mau gembalain mereka, dan akhirnya dia benar-benar jadi dampak buat mereka ya. Hanya dimulai dari peduli dulu. Ya, sifat peduli Daud di mana dia mau mimpin orang-orang kayak gini, yang mungkin orang-orang buangan gitu ya. Ya mungkin bisa juga ini bisa dibilang ini sampah masyarakat mungkin ya. Ya kan orang-orang yang dikejar hutang yang nggak tahu hutangnya berapa banyak, mungkin gede, kalau kecil kayak nggak sampai dikejar-kejar kali ya. Nah, tapi mungkin ini hutangnya gede banget, jadi mungkin bisa termasuk kategori sampah masyarakat mungkin ya, mungkin. Nah, mau nggak kita punya hati yang peduli sama orang-orang kayak gini, minimal peduli sama orang-orang sekitar kita dulu aja ya. Kan kelihatan kok
Dan saya juga percaya gimana cara punya hati peduli ya, banyak orang tanya gitu, gimana saya punya hati yang peduli. Menurut saya itu nggak perlu dilatih sebenarnya. Yang penting kita intim sama Tuhan. Kalau kita intim sama Tuhan, kita juga pasti punya hati untuk jadi berkat. Iya nggak sih? Nah, orang yang nggak intim sama Tuhan, biasanya dia nggak akan punya hati untuk jadi berkat. Jadi kalau kita punya cinta Tuhan banget, otomatis pasti kita akan mau punya hati yang jadi berkat. Kalau jadi berkat, itu kan people oriented. Apa yang kita bayangin, apa yang kita pikirkan, pokoknya kita nyenengin Tuhan. Kalau kita mau nyenengin Tuhan, ya pasti kita, Tuhan, aku bisa jadi berkat kayak apa nih? Supaya kemuliaan-Mu dinyatakan di hidupku. Ya, orang-orang lain bisa diberkati, supaya orang lain juga bisa menikmati kemuliaan-Mu, Tuhan. Aku harus gimana? Nah, itu dimulai itu, ya, dimulai itu. Jadi kalau teman-teman hari ini mau belajar punya hati yang peduli, minimal teman-teman intim dulu sama Tuhan. Nah, saya nggak percaya orang yang intim sama Tuhan akan diem-diem doang di kamar. Saya nggak terlalu percaya. Kecuali ya ada masa-masa dia lagi berdoa khusus ya itu bisa dimengerti. Tapi kalau selamanya diem di kamar sendirian, itu menurut saya bukan orang yang cinta Tuhan. Karena nggak mungkin orang yang cinta Tuhan itu hati yang nggak digerakkan Tuhan untuk melayani orang lain. Ya, saya nggak terlalu percaya hal-hal seperti itu. Atau teman-teman percaya atau enggak. Tapi setidaknya kalau saya sejauh yang saya tahu sih nggak ada orang kayak gitu ya. Sepertinya. Nah, jadi pastikan dulu kita cinta Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan baik, nanti hati peduli itu, hati untuk jadi berkat itu pasti ada. Dan ya udah kita tinggal lakuin aja. Ini butuh kemauan juga ya. Kita masih punya daging, kita masih punya daging. Jadi kita harus punya hatinya dulu tuh, peduli sama orang. Ya saya juga belajar. Saya orang introvert sejati loh ya kalau teman-teman tahu. Saya COVID makanya saya nggak terlalu pusing gitu. Ya udah saya di kamar sendirian, loh itu enak banget gitu ya. Tapi saya tahu jadi introvert sendirian terus itu nggak akan jadi berkat. Akhirnya saya ini ya bangun hubungan sama setiap orang yang bisa saya tahu. Kalau emang terutama apa itu Tuhan gerakin saya misal untuk mentorin orang, untuk ngajak ngobrol orang gitu ya, saya bisa bimbing apa walaupun cuma mungkin sekali telepon doang, ya saya akan lakuin itu. Ya intinya kita harus punya hati people oriented itu. Ya. Selalu punya hati Tuhan, aku bisa jadi berkat gimana nih buat orang itu setiap kali ketemu orang gitu ya. Ya, setiap kali ketemu orang baru bisa nggak kita punya hati kayak gitu. Tuhan aku bisa jadi berkat apa nih buat orang ini nih. Walaupun cuma kata-kata simpel dong mungkin ya kita ngajakin ngobrol. Nah setiap obrolan kita bisa nggak kita jadi berkat buat orang itu. Nah itu sebenarnya udah hati yang peduli loh. Kayak kalau kita punya hati kayak gitu. Ya, jadi pastikan ini teman-teman begitu ya. Karena jangan jadi orang yang, jangan jadi orang yang egois, hidup untuk diri sendiri. Belajar bagus nggak? Bagus ya. Tapi kalau belajar hanya untuk apa? Biasanya kita belajar untuk apa sih? Untuk pinter, untuk nilai mungkin. Kalau masih belajar nilai atau oh ya pengen tambah skill aja ini itu gitu ya. Tapi kalau nggak itu nggak jadi berkat buat orang lain, buat apa? Ya hidup kita itu bukan untuk diri kita sendiri. Tuhan nggak mau kita jadi orang egois sekali lagi. Nah, tapi ya itu kalau kita luangin waktu kita bukan selamanya kita maksudnya setiap waktu kita jadi itu buat orang lain enggak, yaitu nggak berhikmat juga. Tapi kalau kita hidup juga untuk melayani orang lain dengan bijak pastinya, waktu atur dengan bijak, ya itu pasti nggak akan sedih ya. Saya capek nggak sih? Waktu saya pernah ditanya gitu, emang telepon orang tiap hari gitu nggak capek ya? Capek, pasti capek ya. Nah, stresnya juga ada gitu. Ya nggak sampai stres nggak gitu nggak, tapi kan capek lah, mentalnya capek gitu. Nah, tapi senang nggak sih? Senang. Ya. Ini terakhir saya akan tutup. Waktu itu saya pernah ngalamin di mana saya merasa kering ya, kering. Kayak nggak ada semangat, nggak ada passion. Masih cinta Tuhan, masih ikut Tuhan, tapi kayaknya tuh hatinya kayaknya kosong gitu ya waktu kapan gitu. Nah, akhirnya saya ngobrol sama pendeta cewek udah 50 tahun kayaknya. Dia ini suka misi ya. Dia suka misi ke daerah-daerah terpencil ya. Waktu itu saya telepon dia. Dia saya ceritain gini. Biasa kan kalau orang normal ya kita lagi gitu, saya kayak lagi hatinya tuh kayak lagi nggak ada semangat-semangatnya nih. Biasa pertanyaan paling klasik itu kan gimana jam doamu? Gimana baca Alkitabmu? Ya biasa kan begitu ya. Dua hal paling klasik biasa ditanya dua itu.
gimana doamu, gimana baca Alkitabmu. Tapi dia enggak. Dia ngomong ke saya gini, kapan terakhir kali kamu layanin orang? Kan aneh, saya pikir kok tanya begitu gitu. Oh, saya lagi nggak semangat kok ditanya begitu. Nah, tapi jawabannya menarik ya. Dia bilang, justru karena kamu nggak layanin orang, kamu nggak berjalan bersama Tuhan di misinya Tuhan, hati kamu kering. Nah, itu hal yang sampai sekarang saya nggak bisa lupain. Jadi kalau kita tata nggak ada passion, justru ini ya, jalani misinya Tuhan dulu nih. Memuridkan, menginjil, menggembalakan, apapun itu, mengajar firman mungkin. Jalanin itu. Ya, kalau kita terus sambil kita cinta Tuhan juga pastinya, cinta Tuhan, kita intim sama Tuhan dan kita lakuin pekerjaan-pekerjaan Tuhan, itu apinya tuh pasti akan selalu ada. Justru apinya itu akan padam ketika kita ya itu sendirian doang, nggak pernah layanin orang, ya itu biasa apinya akan padam. Nah, jadi semoga ini bisa menyenggol teman-teman semua. Ayo, makanya saya rindu banget kita semua, masing-masing, semua yang ada di Google Meet ini, kita benar-benar semua tuh aktif di sini. Kalau kita aktif di sini, kita satu orang bisa lima lima orang ya kita layani 5 orang gitu ya. Kita peduli sama 5 orang, kita jadi berkat buat 5 orang gitu. Itu dampaknya seluas apa gitu ya. Di sini ada berapa orang sih? Anggaplah 20-an gitu. Ya kita lain 5 orang berarti ada 100 orang ya terberkati di sekitar kita, itu bercabang lagi nanti kalau mereka juga jadi berkat juga. Makanya dimulai dari kita dulu, ayo makanya kita mulai punya hati yang peduli ya, ini penting. Saya nggak tahu kapan terakhir kali teman-teman diingatkan soal ini, tapi saya mau ingetin lagi, ayo kita jadi orang yang peduli, people oriented ya, kita orientasi kita jadi berkat, intim sama Tuhan jadi berkat, dan pasti nanti kalau kita jalani itu api Tuhan akan terus ada ya, malah kita nggak akan mau stop ya. Energi kita justru dari situ tuh, kita melayani orang. Oke. Habis ini saya selesai sih, saya udah selesai. Nah, silahkan Ciniol akan lanjutin. Oke, thank you Kok Andreas, shalom teman-teman semuanya. Jadi bersyukur ya kita bisa kembali diingatkan tentang bagaimana cara kita memiliki hati yang peduli. Kita udah belajar dari tadi Daud yang Kok Andreas sudah sempat sharingkan. Nah, aku mau berbagi sedikit nih sama teman-teman bahwa peduli ini adalah salah satu karakter yang Kristus ingin, yang Tuhan ingin kita miliki. Tadi Kok Andreas sempat singgung ya, bahwa Tuhan aja peduli. Jadi kita sebagai pengikut-pengikutnya Kristus, sebagai pengikut-pengikutnya Tuhan, Tuhan rindu bahwa kita pun sebagai pengikut Tuhan memiliki hati peduli kepada orang lain. Oke, sebelum aku lanjut, aku pengen teman-teman boleh supaya aku tahu bahwa teman-teman masih on ini ya, nggak ada yang tertidur di sana karena pada off cam ya. Aku pengen teman-teman chat nih. Kan tadi aku di slide aku bilang bahwa peduli ini adalah salah satu karakter. Coba teman-teman boleh chat on Kak. Oke, thank you Citeri. Ya teman-teman boleh chat karakter-karakter apa aja sih yang teman-teman tahu selain peduli. Ayo coba aku tunggu jawaban teman-teman. Karakter-karakter lain selain peduli. Peduli nggak boleh disebutin lagi ya. Oke, kasih, sabar, thank you. Lucu, berbelas kasihan. Oke, Andrea berbelas kasihan, thank you. Ada teman-teman lain, care, thank you. Shelly mengasihi, oke, thank you. Ada lagi teman-teman lain yang masih mau care, perhatian. Oh, galak. Oke. Kebalikan nih ya, Koko Andres bilangnya galak, Koko Aldres bilangnya lemah lembut. Oke, ada lagi teman-teman? Murah hati. Oke, thank you. Ada lagi mungkin yang masih mau jawab? Gak usah malu-malu lah ya, kan cuma di chat ya. Kalau nggak mau banyak makan karakter. Oke, tidak sombong. Oke, thank you. Ada lagi perhatian, rajin menabung. Oke, ada lagi 3 orang lagi deh ya. Kalau nggak saya selesai nih teman-teman, kasihkan ngechat nih. Ada lagi mungkin? Oh, pas sepertinya ditutup oleh Terry, rajin menabung, salah satu karakter. Oke. Nah, tadi Kondre sempat singgung bahwa mungkin kita sudah memiliki hati yang peduli. Kita berpikir bahwa aku orangnya peduli kok. Tapi jadi pertanyaan, apakah orang-orang di sekitar kita tahu bahwa kita memiliki hati yang peduli kepada mereka? Apa sih yang pernah kita lakukan sehingga orang-orang di sekeliling kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, orang-orang lain yang ada di lingkungan kita, mereka tahu bahwa kita adalah pengikut Kristus yang peduli.
terlihat melalui apa? Sikap yang bagaimana? Oke, kita coba mau belajar. Boleh di next? Ya, apa sih yang bisa orang lain lihat dari kita? Atau apa sih yang bisa kita lakukan supaya orang-orang lain itu tahu bahwa aku peduli loh sama kamu, aku peduli loh sama kamu gitu ya. Boleh di next. Yang pertama, kita akan belajar. Apa sih yang bisa kita lakukan? Sikap yang bagaimana sih? Terlihat melalui apa? Terlihat melalui perkataan kita. Terdapat dalam Amsal 16 ayat yang ke-24. Saya akan bacakan dengan cepat ya. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Aku nggak akan panjang bahas tentang ini, karena ini sudah dibahas di minggu lalu. Ada teman-teman yang masih ingat selain tim inti, minggu lalu kita belajar tentang apa? Aku tunggu chatnya, ayo. Atau mau open mic boleh, selain tim inti ya. Kalau nggak ada yang jawab, kita ulang hari ini juga. Nggak ada yang jawab ternyata belajar tentang Tuhan. Oke, terima kasih Koko Andres Mario. Oke, nggak ada yang ingat mungkin ya. Oke, kalau teman-teman nggak ingat boleh nanti dibuka lagi grup KSC-nya, cari lagi linknya, udah ada tuh minggu lalu berbicara tentang apa firman Tuhannya. Jangan dilupain teman-teman ya. Oke, KSC Komsel ini tim inti nih ya. Oke, memperkatakan berkat. Jadi aku nggak terlalu panjang bahas di sini. Setiap perkataan yang kita katakan, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu akan dapat menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Misalnya bukan sekedar ya, cuman say hello. Hello, siapa nih di sini misalnya aku hello Yael gitu ya. Gimana kabarnya? Kita nggak tahu apa yang mungkin sedang Yael alami gitu ya. Cuman ketika kita bilang gimana kabarnya gitu ya, atau mungkin nggak cuman Yael doang, ada siapa lagi ya? Aku coba cari lagi siapa di sini. Teman-teman lain tadi ada Karen, hai Karen, hai Shelly, gimana kabarnya gitu ya. Perkataan yang simpel, ya pertanyaan yang mungkin simpel, tapi ketika teman kita atau orang tersebut terima itu dari kita, itu pasti jadi berkat. Bahwa mereka merasa dirinya mereka itu dipedulikan. Ya, jadi coba belajar mulai sekarang teman-teman. Kak, aku bukan tipe orang yang bawel. Sama tos, aku juga bukan tipe orang yang bawel. Bahkan Ko Andres juga sempat bilang bahwa Ko Andres juga dulu introvert, tadi Ko Andres juga sempat sebut ya. Aku pun begitu. Tapi yuk belajar sama-sama ya. Belajar sama-sama bahwa kita mau peduli sama teman-teman di sekeliling kita dengan kasih kata-kata kekuatan, kata-kata penghiburan. Terlebih kalau teman-teman ketika ngobrol gitu ya, bicara tentang Tuhan atau bicara tentang kehidupan sehari-hari, Tuhan kasih teman-teman ingat satu ayat, bagikan itu. Aku percaya teman yang kita perhatikan, mereka akan merasa dipedulikan. Dan mereka dapat merasakan bahwa kasih Tuhan yang ada dalam diri kita, itu pun mereka rasakan. Jadi pertama, melalui apa sih? Sikap yang bagaimana? Melalui perkataan teman-teman. Oke, yuk berikutnya boleh di next. Selain perkataan, perbuatan. Ya, dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Dari ayat ini udah jelas ya. Nah, teman-teman juga aku nggak perlu memperjelas perbuatan baik itu seperti apa. Aku percaya teman-teman tuh udah tahu ya perbuatan baik yang seperti apa. Jadi, yuk jangan pernah jemu-jemu. Aku mau sharing begini teman-teman. Aku dulu tuh pernah tinggal di asrama. Seperti tadi aku bilang ya, aku bukan orang yang bawel, aku bukan orang yang mudah bergaul, tapi ketika aku lebih senang menyendiri dan memperhatikan orang-orang, gitu ya. Jadi ketika lagi di kamar, lagi di asrama, yang lain pada ngumpul-ngumpul, cerita-cerita sana sini gitu ya. Aku cuma memperhatikan mereka satu persatu. Oh dia seperti ini, oh dia seperti ini. Dan tiba-tiba ketika mata ini berkeliling gitu ya, melihat teman-teman seisi kamar, aku melihat ada satu teman yang kayaknya agak beda gitu ya. Terus kayak di hati ini tergerak bahwa kasih note dong, kasih catatan kecil aja gitu kan. Terus aku pikir, ngapain, udah biarin aja sih gitu kan. Cuman di hati tuh, kasih aja catatan, tulis aja kayak semangat atau apa gitu ya. Aku lupa sih tepatnya kata-kata yang aku tulis apa, cuman kurang lebih seperti itu. Aku sebut namanya, terus aku bilang, semangat ya. Terus aku diam-diam, aku taruh di ranjangnya dia. Udah, aku pergi. Jadi orang itu nggak tahu aku kasih.
Terus nggak tahu gimana caranya, dia tanya ke teman-teman yang lain, tadi siapa ya yang taruh kertas ini ya, siapa ya, dan akhirnya mungkin ada yang lihat ketika aku taruh kertas itu, tuh kan. Jadi teman ini samperin aku, dia panggil aku Cici, thank you ya, itu nguatin aku banget. Aku kayak, oh iya, puji Tuhan bisa jadi berkat. Padahal aku nggak tahu sedang apa yang sedang dia alami. Aku nggak tahu, sama sekali nggak tahu dia kenapa. Kalau aku bersikeras, aku tidak melakukan sesuatu, bagaimana sih gitu ya? Melakukan hal yang simpel, nggak perlu datang ke rumah temanku terus bawa parcel, bawa buah, bawa makanan, nggak perlu teman-teman. Apa yang Tuhan taruh di hati teman-teman untuk teman-teman lakukan itu. Oh, Tuhan taruh untuk aku chat seseorang. Oh, Tuhan ingatkan aku teman-teman Kak Asia yang udah lama nggak muncul ya malam hari ini atau beberapa minggu terakhir ini, teman-teman ada seperti terlintas satu nama yang lama nggak muncul. Tuhan ingatkan, jangan keraskan hati. Berbuat sesuatu. Nggak punya nomornya Ci, nggak punya nomornya Kak, cari di grup. Nggak ketemu nomornya Ci, nggak ketemu nomornya Kak, tanya sama kakak-kakak tim inti. Kami akan dengan senang hati membantu ya. Jadi kalau teman-teman diingatkan atau digerakkan Tuhan untuk melakukan sesuatu, lakukan itu. Jangan pikirin cuma chat, cuma nyapa say hi, cuma kasih kata semangat, kayaknya nggak ada artinya deh. Dihindarkan teman-teman untuk berpikir seperti itu, karena aku percaya itu pasti jadi berkat buat teman-teman kita. Kenapa? Karena kita menunjukkan bahwa kita peduli sama mereka. Contoh misalnya ya, ada satu teman KSI kita yang udah lama nggak datang, terus kita chat dia, kita panggil namanya ya, Hai Budi. Kalau di sekolah-sekolah banyak kan namanya Budi ya, Hai Budi, semoga di sini nggak ada yang namanya Budi ya. Ada nama panjangnya, ada Budi-Budinya, nggak apa-apa lah ya. Hai Budi, misalnya itu, Hai Susi, Hai Tini, gitu lah ya. Udah lama nggak datang ke Asia, kangen lo dengar suara kamu, kangen lo lihat wajah kamu, kangen lo apa segala macam. Si Budi, si Siti ini pasti kayak, oh ternyata ada yang peduli ya sama aku, ternyata masih ada yang ingat sama aku percaya di situ dia pasti diberkati. Dan teman-teman pun sudah jadi berkat loh buat mereka. Menunjukkan bahwa teman-teman peduli sama teman-teman kita yang sudah lama tidak hadir. Gitu ya. Jadi itu contohnya teman-teman ya. Masih banyak contoh perbuatan-perbuatan baik yang teman-teman bisa lakukan. Oke, jadi pertama itu perkataan, kedua perbuatan. Boleh di next, yang ketiga berikutnya adalah pemikiran. Kita baca di Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Teman-teman begini, kalau misalnya teman-teman punya teman yang mungkin memiliki karakter yang kurang baik, yang mungkin memiliki karakter yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pikirkan hal ini. Cari sisi positif dari dia. Jangan pikirin, dia itu rese orangnya ya, dia itu suka ngebully ya, dia itu orangnya segala macam. Enggak. Tapi coba pikirkan, apa sih positifnya dari dia? Ya, semua yang mulia, semua yang baik, semua yang benar. Dan aku percaya ketika teman-teman bisa memikirkan hal yang positif dari mereka, ya, itu akan teman-teman bisa realisasikan lewat apa? Lewat perkataan dan lewat perbuatan teman-teman. Kalau kita berpikir negatif sama dia, pasti respon kita, perkataan kita, tindakan-tindakan kita ke mereka itu pasti negatif juga. Benar apa betul? Ya. Jadi coba kalau teman-teman ketemu orang di luar sana yang tidak sesuai dengan karakternya Kristus, cari satu aja hal positif yang teman-teman bisa ambil dari mereka dan pikirkan itu. Otomatis aku percaya teman-teman bisa memperkatakan berkat buat dia. Teman-teman bisa terus melakukan perbuatan yang baik untuk mereka. Jadi ada 3 hal ini yang teman-teman bisa belajar. Mungkin masih banyak hal yang lain. Cuman akan jadi 24 jam nanti kita sampai besok ya kalau kita bahas itu. Jadi ya mungkin intinya aja jadi perkataan, perbuatan, dan pikiran. Oke, boleh di slide berikutnya. Terus gimana sih? Aku harus gimana? Gitu ya. Apa sih yang harus aku lakukan? Boleh next. Pertama,
teman-teman bisa menjadi pendengar yang baik. Amsal 21 ayat yang ke-13. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban. Kalau ia sendiri berseru-seru. Teman-teman, kadang-kadang orang di luar sana yang butuh perhatian kita, yang butuh dirinya dipedulikan, mereka hanya butuh telinga untuk kita bisa dengerin cerita mereka. Nggak butuh apa-apa, apalagi butuh duit, enggak. Butuh kiriman makanan, enggak. Mereka cuma butuh telinga. Yuk, kasih telinga teman-teman buat bisa dengerin sharing teman-teman yang lain yang mungkin lagi ada sakit hati, kekecewaan, kesedihan, mungkin apapun. Kasih telinga. Ci, Kak, aku nggak pandai bicara. Aku tuh nggak ngerti ayat firman Tuhan. Nanti kalau dia cerita, aku harus ngomong apa? Aku harus jawab apa? Nggak perlu. Nggak perlu. Oh iya, oke. Jadi menurut saya, solusinya adalah kamu harus berbuat A, B, C, D. Enggak. Kasih telinga teman-teman. Aku percaya mereka yang cerita ke kita, ketika kita bisa mendengarkan dengan hati yang memang tulus untuk peduli sama mereka, mereka bisa rasain itu. Beda cerita ya kalau teman-teman cuma kayak, oke, dengerin, oh ya, terus, oh gitu. Itu beda. Ya, itu beda. Aku percaya teman-teman bisa bedakan itu. Jadi, yuk coba bagaimana cara teman-teman menunjukkan bahwa teman-teman peduli sama orang-orang di sekeliling kita, jadi pendengar yang baik. Berikan telinga teman-teman untuk dengar cerita mereka. Boleh di next. Ini kurang lebih sama seperti yang tadi ya, membantu sesama. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Lukas 6 ayat yang ke-36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dan ini juga adalah karakter Kristus. Tadi sempat ada teman yang singgung ya, karakter Kristus adalah murah hati. Seperti tadi aku bilang, teman-teman nggak perlu berpikir memberikan sesuatu yang besar sebagai tanda bahwa teman-teman peduli. Itu nggak dilihat dari nilai, nggak dilihat dari nominal yang teman-teman kasih. Tapi apapun yang Tuhan taruh di hati teman-teman untuk teman-teman lakukan, untuk teman-teman buat, untuk teman-teman bantu, lakukan itu. Oke? Jadi kita belajar bagaimana caranya jadi pendengar yang baik. Bantu. Jangan pernah jemu-jemu untuk berbuat baik. Aku percaya teman-teman bisa ini semua. Oke, yang terakhir ya. Ini inti dari semuanya. Boleh di next. Ingat, coba semua teman-teman boleh kasih apa ya, pegang ininya lah ya. Ingat gitu ya. Oke, ini yang perlu kita ingat dan ini yang paling penting. Boleh di next, ini slide terakhir. Tadi aku bilang bahwa peduli itu adalah sebuah karakter. Dan ini merupakan proses pembentukan karakter Kristus. Dan hasil pengenalan akan pribadi Kristus. Serta hidup yang dituntun oleh Roh Kudus. Ko Andreas tadi sempat singgung. Padahal aku sama Ko Andreas nggak tektok tentang hal ini. Tapi memang berarti Roh Kudus mau kita mendengar hal ini ya. Teman-teman, kalau teman-teman rindu untuk teman-teman bisa menyatakan bahwa teman-teman peduli sama orang-orang di sekitar teman-teman, intim sama Tuhan. Cari Tuhan. Gak ada kata tidak bisa. Gak ada. Kak, susah, sulit, tidak mudah. Iya. Iya. Sulit, iya. Sukar, iya. Gak gampang, Kak. Iya. Tapi bukan berarti teman-teman gak bisa. Teman-teman bisa. Berdoa. Minta Tuhan tolong. Minta Roh Kudus tolong. Kalau di hati udah gerakan sesuatu, aku pengen menunjukkan rasa peduliku sama dia. Cuman, apa ya Tuhan? Ngapain nih? Aduh, apa nih? Harus gimana nih? Berdoa. Minta Roh Kudus kasih teman-teman hikmat. Harus bagaimana? Dan aku percaya ketika teman-teman intim sama Tuhan, ketika hidup teman-teman dipimpin oleh Roh Kudus, Tuhan akan kasih teman-teman hikmat untuk teman-teman bisa tahu apa yang harus teman-teman lakukan. Atau mungkin cuma chat doang kok. Oh, cuman mungkin kirim makanan. Oh, puji Tuhan ya kalau kirim makanan kan ya. Jadi apapun yang Tuhan taruh di dalam hati teman-teman, lakukan itu. Intim sama Tuhan. So, teman-teman akan bisa jadi pengikut Kristus yang memiliki karakter peduli. Oke, thank you. Itu dari aku. Thank you teman-teman udah memerhatikan dan menyimak dengan sesama.
Oke, teman-teman, sebelum kita tadi ada yang request katanya ada sesi tanya jawab ya. Sebelum kita masuk ke sesi itu, aku berdoa buat teman-teman ya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami kembali untuk kami bisa memiliki karakternya Kristus, bahwa kami bisa peduli terhadap sesama kami. Kami bisa peduli terhadap orang-orang yang Tuhan tempatkan, Tuhan percayakan ada di sekeliling kami. Tuhan tolong berikan kami hikmat, Roh Kudus berikan kami kemampuan untuk kami bisa melakukan sesuatu apa yang memang Tuhan mau untuk kami lakukan. Kami mengasihi teman-teman kami. Kami mengasihi orang-orang di sekeliling kami. Kami peduli terhadap mereka, Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tolong kami, jadikan kami berkat-Mu. Jadikan kami perpanjangan kasih Tuhan. Dan kami percaya ketika kami peduli kepada mereka, ketika kami mengasihi mereka, ketika kami menunjukkan bahwa kami sayang sama mereka, itu terpancar karena kasih Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, biar Roh Kudus secara pribadi berbicara dalam hati setiap kami yang mendengarkan. Nama Tuhan dipermuliakan untuk selama-lamanya. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Dan kalau sebentar mungkin kami akan sharing satu dengan yang lainnya. Tuhan tolong setiap perbincangan kami, pertanyaan-pertanyaan kami atau apapun, Tuhan tetap bekerja di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Oke, thank you. Aku serahin sama yang bertugas. Amin. Nah, boleh nih teman-teman di chat, di kolom chat ya teman-teman. Karena katanya ada yang banyak nih mau nanya, ada yang request gitu kan. Mungkin biasanya kan harus di open dulu nih. Satu pertanyaan muncul, terus biasanya nggak berhenti nih gitu kan. Thank you banget sharingnya. Aku mau open deh pertanyaannya. Kakak, kalau misalnya aku tuh pernah nih coba untuk peduli, udah coba untuk bertindak. Tapi respon yang aku dapat nggak baik. Aku jadi takut. Terus aku harus gimana? Mungkin banyak juga nih yang ngalamin kayak gini. Boleh dijawab harus gimana? Oke, boleh sekali dijawab. Pasti pernah, bukan cuma pernah bahkan ya, pasti sering teman-teman gitu ya. Cuman kita kembali, oke, terima kasih loh ini udah bicara ya, Ciniol silahkan. Kita kembali ke, oke, tunggu ya, Karen, aku jawab ini dulu ya, di sini kita akan coba jawab pertanyaan Karen. Oke, aku kembali ke ayat yang tadi 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. Dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Oke, aku percaya kalau Tuhan yang gerakkan teman-teman nggak akan pernah jemu. Sesimpel itu, ya. Kalau misalnya tetap kayak, aduh capek nih, berdoa sama Tuhan, minta Tuhan tolong. Ya, Tuhan kok kayaknya masih gitu-gitu aja nih temanku gitu ya. Kok kayaknya temanku nggak berubah atau tetap cuek atau segala macam gitu ya. Teman-teman minta kekuatan dari Tuhan supaya teman-teman tetap terus tidak jemu-jemu berbuat baik. Itu aja sih, mungkin ada tambahan dari Ko Andreas? Enggak sih. Oke deh, ini ada masuk tadi dari Karen. Ini 11-12 nih. Aku mau tanya, kalau kita sudah berbuat baik, tapi nggak dihargai, itu gimana? Ya, oke, thank you Karen. Gantian ya Koko Andreas ya. Biar aku Ko Andreas, aku biar adil. Oke, setuju. Bisa aja kan Iyo? Iya Karen, kenapa? Kok Andre baru sama Cinio gitu jawab pertanyaan aku. Oke. Oke, kurang lebih oke, thank you. Ko Andreas tadi sebenarnya udah open mic loh, kenapa di mute lagi ya? Iya benar. Ya benar kan? Sebenarnya kurang lebih sama sih Karen seperti tadi jawaban aku, nggak dihargai atau nggak dipedulikan atau kayak merasa kok kayaknya nggak ada perubahan, jangan jemu-jemu ya, jangan jemu-jemu kalau memang dan aku rasa begini, satu hal mungkin tambahan lagi bahwa ketika teman-teman
mau menunjukkan bahwa teman-teman peduli. Tuhan taruh itu di hati teman-teman. Ingat satu hal, mungkin teman-teman harus berbesar hati. Kalau respon dari dia, dari mereka itu tidak sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan. Ya, tadi Ko Andre sempat singgung, kita nggak bisa senengin semua orang. Ya, tapi jangan berhenti sampai di situ. Aku percaya deh kalau misalnya oke, satu kali dicuekin, satu kali nggak dihargai. Coba lagi 2 kali, coba lagi 3 kali, masih nggak mempan nih gitu ya. Berdoa, balik lagi berdoa. Aku nggak bisa bantu, Ko Andreas nggak bisa bantu, tapi Tuhan bisa bantu. Roh Kudus bisa bantu teman-teman, untuk teman-teman bisa Tuhan kasih hikmat, apa sih yang harus kamu lakukan? Oh mungkin di chat nggak mempan nih, mungkin telepon. Oh, telepon juga kayaknya nggak mempan. Voice note, langsung aja doain. Ya, jadi sebenarnya ada banyak cara minta hikmat dari Roh Kudus harus bagaimana. Oke, itu sih dari aku, Karen. Semoga bisa menjawab. Kalau memang nanti masih kurang, nanti boleh kita ngobrol di WA. Thank you Kak Nio. Versinya Ko Andre nih mungkin. Kak Andre gimana? Kalau aku kayaknya balik ke motivasi awal sih ya. Motivasi awalnya kan apa? Mestinya kalau motivasi awalnya baik, mestinya sih nggak ada alasan buat nyerah ya. Mestinya ya. Memang capek sih pasti. Makanya kan ada tulisannya jangan jemu-jemu ya. Berarti kan sebenarnya bisa aja kita jemu. Makanya dibilangnya jangan jemu-jemu. Jadi jangan jemu-jemu kan juga bicara tentang adanya pengulangan ya. Jadi emang nggak bisa lakuin sekali aja sih. Kayak misalnya ada ayat di 1 Tesalonika ya, itu ayat cuma 2 kata doang, tetaplah berdoa gitu ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18, tetaplah berdoa gitu. Ya, kalau kita cuma cukup perlu berdoa sekali, kan ayat itu nggak masuk akal ya. Ngapain kalau cuma suruh berdoa sekali pakai tetaplah berdoa? Nah justru kan itu kita dituntut untuk terus lakuin tuh ulang-ulang ya, supaya ayat itu masuk akal dong, jadi kan tetaplah kan. Nah ini sama sih kalau kita disuruh tetap berbuat baik, ya itu emang ya bisa aja kita capek gitu ya, tapi ya dituntutnya kayak gitu. Makanya jadi orang Kristen sebenarnya ribet ya, ini nggak boleh buat apa, ada orang jahatin kita balas juga nggak boleh ya, itu kan ribet lah sebenarnya gitu ya. Tapi kan basically ya emang secara daging itu nyebelin ya, tapi secara roh kalau emang kita cinta Tuhan masih enggak sih ya. Nah, makanya kalau kita sebel karena dipelakuin gitu, mungkin ya daging kita masih ada tuh, jadi kita harus menyalipkan daging kita sendiri itu ya, gitu sih. Thank you Kak Andre. Ya Karen. Oke, thank you. Nah, ini ada pertanyaan nih. Wah, ada 2 bagian dari Yael. Saya mau bertanya, ya, nomor 1. Gimana sih respon kita saat jelas-jelas kita berusaha peduli sama sesama kita, tapi malah kita dikatain egois, monster, bahkan pembunuh mental. Secara jasmani pasti kecewa. Dan apakah salah saat kita mulai tidak respect lagi sama yang ngatain itu kali ya maksudnya gitu. Mungkin boleh dijawab dulu nomor 1-nya. Boleh, silakan dijawab Ko Andreas. Bentar aku menyimak pertanyaan supaya nggak salah jawab. Uh, oh ini sama kan, maksudnya kan ya sama lah ya, kayak tadi. Balik lagi sih apa ke motivasi kita ya. Kita berusaha peduli itu motivasinya apa? Kalau contoh ya, aku ngalamin juga di mana aku peduli sama orang. Nah, aku takut dia jatuh gitu ya. Takut dia jatuh, tapi orangnya juga kayaknya nggak peduli dia mau jatuh atau enggak, kayaknya ya setidaknya. Nah, jadi sebenarnya sempat sebel juga, cuma balik lagi apa motivasi aku apa, lihat dia jatuh, lihat dia supaya nggak jatuh, sorry. Motivasinya apa? Kalau motivasi aku, oh ya kalau dia jatuh kan dia menjauh dari Tuhan ya, kasihan kalau dia menjauh dari Tuhan.
Nanti Tuhan juga nggak senang, dia juga pasti menderita segala macam. Kalau motivasi aku begitu, ada hati hati apa sih ngomongnya ya? Hati peduli berarti ya, hati peduli gitu ya mestinya itu sih kalau kita balik lagi ke lihat itu kan oh ya nanti ya aku kesel sih tapi kalau aku biarin doang nanti dia makin begitu. Jadi balik ke motivasi lagi sih ujung-ujungnya ya. Dan lagi kan eh orang lain boleh jahat tapi respon hati kita tetap kita yang atur. Kita nggak bisa atur perbuatan orang lain kan tapi respon hati kita kita yang atur. Ya makanya itu sekali lagi ya ikut Tuhan itu ribet. Respon hati harus beres sama seperti yang Tuhan Yesus lakuin. Eh, Ribet nggak sih? Tapi ya kita dituntut kayak gitu, dituntut sempurna. Ya kalau Tuhan Yesus bilang gitu ya, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa kamu sempurna gitu. Itu perintah yang cukup menyebalkan untuk daging kita ya sebenarnya ya. Tapi ya itu, ya kita harus itu sih. Gitu. Ya El. Ada dua ya. Boleh dari versinya Ciniol? Oke, kurang lebih sama ya, kembali ke jawaban yang tadi. Cuman ketika aku tertarik sama pertanyaan terakhir sih. Secara jasmani pasti kecewa, ya. Aku akui pasti kecewa. Dan apakah salah saat kita mulai tidak respect? Maaf bicara, aku harus bilang itu salah, ya. Kalau teman-teman kembali mungkin mau diingatkan tentang hal respect, bulan apa kita sempat bahas itu. Mungkin teman-teman bisa lihat lagi di YouTube ya tentang bagaimana kita respect, bagaimana kita menghormati orang lain. Itu nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan Tuhan nggak mau kita seperti itu. Kalau misal ada di titik itu, coba tadi aku bilang coba cari satu hal positif dari dia. Ya jadi jangan mikirin yang negatif. Masuk apa ya? Kita kan dapat dibilang apa tadi egois, monster dan lain sebagainya gitu ya. Coba tenangkan diri, terus cari satu, mungkin nggak banyak, satu aja hal positif dari dia. So aku rasa itu akan bisa respon kita akan jadi beda seperti yang Andreas bilang sih. Itu aja. Thank you ya Yael, semangat. Nah, ini ada lanjutannya nih nomor 2. Mengenai perkataan yang tadi disampaikan. Apa salah di saat kita tegas sama orang lain dengan sesuatu yang jelas itu tidak baik untuk dia? Dan apa harus kita tetap berkata manis terus? Padahal dia sendiri tahu bahwa itu tidak baik untuk dia. Sedangkan waktu dikasih tahu pelan, ngeyel. Pas digas dikit, tersinggung. Lah, padahal kan niatnya baik kalau itu tidak baik untuk kesehatannya. Kayak gitu. Gimana tuh? Oke, thank you ya. Semoga habis ini aku tunggu ya ada atau tidak pertanyaan ketiga dari Yael ya. Oke, mungkin jawabannya begini. Jujur aku nggak bisa jawab ini. Kenapa? Karena aku nggak tahu pribadi teman kamu itu. Itu yang tahu kamu. Jadi ketika kita mau menunjukkan sesuatu kepada teman kita, misalnya nih ya, contohnya aku bicara sama siapa? Sama Alicia atau sama siapapun di sini ya, sama Juan atau siapapun. Aku tahu karakternya dia seperti apa. Oh dia tipe orangnya harus bicara tuh lemah lembut, lemah gemulai. Enggak lemah gemulai ya, maksudnya dengan kata-kata yang manis, dengan kata-kata yang enak untuk didengar, untuk dibaca, mungkin kalau chat gitu ya. Kita yang tahu gitu ya. Bisa juga kita ketemu sama teman yang oh sepertinya dia agak-agak ini, jadi aku harus tegas nih, aku harus keras nih. Itu kita yang tahu, Yael yang tahu harus bagaimana. Jadi untuk hal seperti ini, apakah kita harus tetap berkata manis terus? Sorry, aku nggak bisa kasih jawaban yang pasti karena aku nggak tahu teman kamu seperti apa. Kamu yang tahu dia bagaimana. Minta hikmat Tuhan. Kalau memang Tuhan suruh kamu untuk kamu berkata tegas, lakukan. Nggak usah takut. Ya, kebenaran adalah tetap kebenaran. Apapun itu harus dikatakan. Gitu. Mau dia tersinggung, mau dia apa, yang penting kamu nyatakan tuh kebenaran. Buat aku itu sih. Thank you, Yael. Andreas ada mau menambahkan?
Ya kebenaran tetap nggak boleh diituin. Kadang-kadang ada orang salah, terus karena kita takut nyinggung, kita nggak mau tegur, itu juga salah. Tapi kan tegur juga beda ya. Ada caranya juga ya. Pertama, yang aku belajar tegur itu nggak boleh depan umum. Tegurlah empat mata. Kalau puji silahkan puji di depan umum sampai semua orang tahu gitu ya. Tapi kalau tegur pastikan empat mata, jangan sampai kita mempermalukan dia. Nah, makanya sebenarnya ya contoh lah ya, contoh paling sering ya, mungkin teman-teman juga sering lihat di Instagram, oh pendeta ini sesat gitu ya, pendeta ini salah pengajarannya. Ya mungkin benar, ya mungkin benar emang salah ya, kadang-kadang ada lah yang salah ya, tapi kita nggak boleh permaluin dia begitu depan umum. Nah, terus kita udah ngomong belum sama orangnya, apa kalau orangnya nggak kenal ya kita ya. Kayak pendeta yang kita nggak kenal, kita ngomongin terang-terangan gitu. Itu termasuk pembulian sih menurut aku sih. Pembulian apa sorry bukan pembulian apa namanya iya pembulian ya. Secara nggak langsung termasuk pembulian lah. Nah kenapa kita ya nggak usah sebut namanya aja kan bisa sebenarnya kan, nggak usah sebut namanya bisa, itu kan maksudnya ya ini mungkin nggak nyambung tapi kan maksudnya itu lebih ke etika mungkin ya, etika penyampaian gitu ya. Selama kita bukan Tuhan, menurut aku kita butuh etika sih. Kecuali kita Tuhan ya, kalau Tuhan Yesus ya udah suka-suka dia mau ngomong apa dia Tuhan gitu ya, tapi kalau kita kan sesama manusia, setidaknya mungkin kita juga bisa ngaco juga, dan mungkin orang lain juga, mungkin ada orang lain yang sebel sama kita juga gitu, dibilang nih anak nggak bisa-bisa ya, mungkin ada juga orang yang kayak gitu ke kita. Jadi kalau aku sih eh ya kebenaran tetap dinyatain, tapi tergantung juga. Kalau misalnya ada teman kita yang nyebelin, waktu itu pernah kejadian, siapa ya aku lupa. Adalah mungkin aku kenal atau nggak, aku nggak kenal ya, aku lupa. Pokoknya aku pernah dengar kasus gitu ya, entah aku dengar dari orang atau gimana. Maksudnya baik gitu ya, maksudnya baik, dia bilang dia tuh pengen apa kasih tahu kalau temennya tuh punya sifat yang nyebelin, tapi dia ngomong gini, tahu nggak lu tuh nyebelin. Nah itu kan udah salah gitu ya, kayak gitu ya, maksudnya itu orang akan sakit hati loh, maksudnya kenapa ngomongin begitu, kenapa nggak halus aja gitu ya. Kalau kasar kan gitu tadi, tahu nggak kamu tuh nyebelin. Kalau lembut kan lebih ke aku pernah beberapa kali aku sebenarnya kurang suka nih, tapi ya mungkin aku juga lagi hati aku nggak enak sih. Nah, tapi kalau menurut kamu gimana waktu itu, emang kamu emang lagi sebel sama aku kah makanya kamu kayak gitu. Nah, itu kan bisa versi lembutnya kan begitu ya, versi amannya. Jadi kasih tahu oke, kita nggak boleh membenarkan perbuatan yang salah, betul, tapi ngomongnya juga, kita kalau kita ngomongnya salah, kita juga salah ya. Aku juga sering ngomongnya salah sih. Makanya aku juga belajar juga uh, memperlembut. Biasa aku akan tetap ngomong dengan nada begini, nada nada kayak gini aja gitu. Dulu aku ngomong agak agak galak, kecuali kalau keterlaluan banget, biasa aku akan galak dikit sih. Dan itu dalam catatan juga kalau kenal ya. Kalau nggak deket aku nggak akan nada tinggi sih. Biasa aku tetap akan begini. Kalau dia misalnya nggak mau dengerin, kalau emang nggak deket ya, kalau nggak akrab, ya udah aku serah dia juga gitu. Aku nggak mau pusingin sih. Dulu aku pusingin, sekarang ya buang-buang tenaga juga ya kalau apa kita nggak deket dan emang dia nggak mau dengerin kita juga. Jadi kalau aku sih begitu ya El. Yang penting sikap hati kita lah.